Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar rakyat Indonesia di seluruh dunia? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul "Survei telah membuktikan bahwa Ibu Riana juga bisa nyapres di tahun 2024". Kira-kira apa sih kesamaan antara Presiden Jokowi dan Ibu Riana? Menurut pengamatan saya, mereka sama-sama bukan orator ulung. Kemampuan berbicara di depan publik yang berapi-api sambil mendebat di sana-sini memang bukan kelebihan seorang Jokowi dan Iriana. Mereka berdua cenderung sedikit bicara, namun hangat terhadap siapa saja yang mereka temui. Nah, inilah keunggulannya. Padahal kalau bicara politisi, kemampuan berorasi di depan publik itu merupakan kemampuan yang hampir wajib dan akan mendukung karir politiknya. Namun, untuk Presiden Jokowi sudah membuktikan kemampuan otak dan bekerjalah yang menjadi kekuatan utama dalam memenangkan pemilu. Bayangkan saja 5 kali pemilihan dilalui Jokowi dengan sukses. Saya juga yakin seandainya dimungkinkan untuk dipilih kembali, Jokowi bisa memenangkannya. Tentunya Presiden Jokowi tidak haus kekuasaan semacam itu. Beliau sudah menegaskan bahwa 3 periode itu is a no. Walaupun saya pribadi sih masih mengharapkan Presiden Jokowi terpilih kembali. Kembali ke soal hangatnya pribadi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Memang Ibu Iriana tidak terlihat punya gebrakan-gebrakan. Lebih banyak tampil sebagai pendamping Presiden Jokowi. Namun saya yakin pribadi Ibu Iriana yang sudah menghasilkan anak-anak berkepribadian baik, ramah dan tidak pongah, itu tidaklah lepas dari perhatian publik. Ibu Riana adalah sosok yang sama sederhananya dengan Presiden Jokowi. Sosok yang approachable, yang ramah dan gampang didekati. Jadi magnet buat rakyat banyak. Beliau juga gampang ikut dan menyesuaikan diri dengan siapapun yang sedang ada di dekatnya. Peruntukan citra bahwa ibu negara itu seperti ratu yang eksklusif, ini juga kelebihan sosok Iriana Jokowi. Wajar saja ketika dalam sebuah survei elektabilitas Capres tahun 2024, nama Iriana langsung melonjak tinggi. Sampai disebut sebagai media online di judulnya dengan kata-kata Iriana Jokowi Capres terkuat kedua dari kalangan perempuan, melangkai Risma hingga Khofifah. Survei ini adalah survei yang dirilis oleh Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPPM). Ini memang hasilnya sangat menarik. Ternyata lebih banyak responden yang menginginkan sosok presiden perempuan pada tahun politik 2024, yakni sebanyak 46,9%. Hanya 38,7% yang menginginkan sosok laki-laki dan sebanyak 14,4% tidak mempermasalahkan gender. Lalu siapa sih tokoh wanita nasional yang akan dipilih jika Pilpres digelar sekarang? Puan Maharani menempati urutan pertama dengan perolehan 20,8%. Iriana Jokowi di tempat kedua dengan angka bersaing 17,7%. Diikuti oleh Sri Mulyani 15,8%, Khofifah Indar Parawansa 14,6%, Tri Risma hari ini 11,8%, Grace Natali 5,2%, dan tidak memilih sebanyak 14,1%. Sangat menarik tentunya ketika melihat hasil survei tokoh-tokoh wanita. Puan Maharani memang kerap muncul di berbagai survei elektabilitas. Jadi ya wajar namanya ada di sana. Namun berbeda halnya dengan Iriana Jokowi. Ini pertama kalinya nama Iriana masuk dalam bursa Capres 2024 dan langsung menempati urutan kedua dengan perolehan suara lebih banyak ketimbang tokoh pria nomor teratas. Juga lebih banyak dari suara yang tidak memilih. Sosok Iriana nampak awet muda, tak terlihat galak maupun stres. Selalu ceria mendampingi Presiden Jokowi, murah senyum dan gampang akrab dengan siapa saja. Mungkin karena sifat beliau yang down to earth, jadinya awet muda. Ibu Riana lahir pada tahun 1963. Sekarang usianya sekitar 58 tahun. Dan nanti pada tahun 2024 akan berusia 61 tahun. Sedangkan Hillary Clinton yang jauh lebih tua, kelahiran tahun 1947, juga berani nyapres kok.
Kembali lagi ke etos kerja Presiden Jokowi, pinter mikir, kerja, dan kerja. Yang penting uang rakyat selamat dan bermanfaat di tangan orang yang amanah. Memang pencapresan juga tergantung sama partai politik. Kita masih punya waktu beberapa tahun untuk menentukan pilihan, maupun bagi capres untuk siap nyapres. Yang pasti sosok Iriana jadi fenomenal sekali masuk dalam bursa capres. Bahkan saya Didu dan Rocky Gerung pun langsung pasang komentar. Tapi tidak perlu saya jelaskan di sini karena itu nggak penting. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.